Meskipun dengan beragam jenis tindakan yang menyalahi aturan tersebut, atau tindakan yang bisa dibilang ngawur itu, mereka tetap bisa jadi orang yang paling membela agamanya ketika agama tersebut terusik. Yang mungkin saja ya setan sama malaikat aja bingung lihat mereka gitu. So, how can we reconcile faith with reason? It's become a luxury to practice religion unquestioningly in the modern world. On the one hand, there is cynicism and no absolutes. On the other hand, rage is mistaken for revelation, and religion, in its various persuasions, hijacked by radical ideologies, allowing atrocities to be committed in its name. Kebanyakan dari kita mungkin udah cukup paham lah ya, kalau sebagian masyarakat kita terpecah dalam beberapa bagian yang menjadi jalan hidup masing-masing orang. Beberapa ada yang memilih untuk menjadi fundamentalis dengan kepercayaan yang sangat kuat terhadap nilai-nilai keagamaan, hingga seringkali disebut sebagai orang yang mabuk agama. Di sisi lain, ada sebagian orang yang beragama, tapi gaya hidupnya ya kayak nggak punya agama gitu. Di mana orang itu nggak pernah menjalankan nilai-nilai keagamaan, dan moralitas atau karakter yang dimilikinya pun bisa dibilang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agamanya. Orang-orang kayak gitu sering disebut sebagai agama KTP atau Islam KTP lah kalau dalam Islam. Di mana agama seolah nggak ada artinya bagi orang tersebut. Mungkin kalau masyarakat kita terbagi dalam dua golongan kayak gitu aja sih, ya masih bisa dibilang wajar. Tapi yang unik adalah ketika lahir golongan ketiga yang menggabungkan nilai-nilai fundamentalis dengan nilai kebebasan liberal. Atau menggabungkan fenomena mabuk agama dengan Islam KTP. Orang-orang yang berada dalam golongan tersebut adalah jenis masyarakat yang bisa dibilang sangat amat jarang mempraktikkan nilai-nilai keagamaan, namun ketika terusik atau ketika membicarakan konsep-konsep keagamaan, maka mereka bakal berubah jadi orang yang seolah paling ngerti atau paling alim dari kebanyakan orang pada umumnya. Dan faktanya, ada banyak jenis masyarakat kayak gitu di negara kita tercinta Indonesia ini. Kalau untuk kaum fundamentalis dan liberalis, mungkin kita udah sama-sama tahu lah ya, di mana sebagian memiliki karakter yang bisa dibilang sangat amat kaku. Sementara sebagian yang lain memiliki sifat sebaliknya, ya ini ingin menjadi bebas dan memuaskan beragam jenis kemungkinan yang dapat dijalani olehnya dalam kehidupan. Nah, untuk golongan yang ketiga ini nih, yang mungkin masih sering kita salah pahami, karena kadang kita menilai mereka sebagai orang-orang yang mabuk agama. Tapi di waktu yang berbeda nih, kita juga dapat menilai mereka sebagai seseorang yang agamanya hanya melekat pada kartu identitas yang dimilikinya. Jadi, bisa dibilang, golongan ketiga ini adalah orang-orang yang paling susah ditebak, karena bisa berada dalam pihak manapun, sesuai dengan emosi dan perasaan yang mereka miliki. Kali ini, kita bakal coba bahas lebih jauh golongan ketiga tersebut. Kenapa golongan tersebut bisa muncul, dan apa aja dampak yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan dari mereka. Kalau seorang fundamentalis itu punya pandangan yang lebih spesifik pada permasalahan akhirat dan nilai-nilai mendasar dari agama, kemudian seorang liberalis maupun orang-orang sekuler lebih didominasi kepentingan dunia saat ini, maka golongan ketiga yang merupakan kombinasi dari keduanya seolah tersesat di antara dua jalan tersebut. Meskipun keseimbangan antara pencarian terhadap dunia dan pencarian terhadap akhirat itu sangat dibutuhkan untuk menggapai jenis kehidupan yang bisa dibilang harmonis dan ideal bagi manusia, namun, orang-orang yang berada dalam golongan ketiga ini, atau kaum yang menggunakan agama sebagai topeng ini, tidak mencari keseimbangan tersebut, dan hanya fokus pada kepentingan demi kepentingan yang bisa didapatkan oleh dirinya. Itulah kenapa seringkali agama hanya digunakan sebagai alat bagi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan atau hasrat dunia yang mereka kejar. Begitupun sebaliknya, mereka sering mengesampingkan kepentingan-kepentingan dunia, baik dalam konteks kepentingan sosial, seperti toleransi dan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai umat beragama. Jadi, bisa dibilang, konsep keagamaan dan konsep kehidupan yang dijalani oleh golongan ketiga tersebut berada dalam kondisi yang sangat amat abstrak dan tidak beraturan, di mana satu-satunya yang mendorong beragam jenis kesadaran maupun aktivitas mereka adalah nafsu dan kepentingan diri mereka itu sendiri. Kalau mereka lagi ngerasa mereka lagi butuh agama nih, maka mereka akan menjadi orang-orang yang seolah ilmunya paling tinggi, dan mereka akan sangat amat marah besar ketika agama mereka terusik.
Meskipun mereka sendiri bisa dibilang ya jarang buat ngelakuin beragam nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh agama. Kemudian sebaliknya, ketika mereka ngerasa lagi butuh sama dunia, maka jalan apapun bakal mereka terjang. Bahkan dengan menjual atau mempermainkan nilai dari agama itu sendiri. Baik dengan cara memilih-milih aturan agama yang dianggap sejalan dengan nafsunya, maupun dengan tidak memperdulikan aturan agama itu sendiri demi kepentingan dan hasrat terpendam di dalam dirinya. Lantas, kenapa sih orang-orang kayak gitu bisa muncul? Kalau kita mau nyari tahu akar masalah yang menyebabkan lahirnya golongan tersebut, maka kita harus kembali ke dalam diri kita sebagai manusia dengan beragam jenis perangkat yang kita miliki. Kodrat alami manusia itu bisa dibilang pengen bebas dan pengen merasakan kenikmatan sepuas-puasnya, yang dianggap sebagai bagian paling penting dalam hidup kita. Namun, agama berusaha membatasi semua itu demi kepentingan manusia itu sendiri. Sebab jika masing-masing manusia pengen bebas dan pengen enaknya sendiri, maka yang terlahir ya adalah chaos atau kekacauan, di mana orang-orang akan saling memperjuangkan kepentingan dan kebebasannya masing-masing. Nggak berhenti sampai di situ. Agama bahkan memberikan konsep kehidupan setelah kematian yang dapat menjadi imbalan bagi manusia jika melakukan beragam tindakan yang baik dan sejalan dengan nilai peraturan agama. Kemudian, kebanyakan dari kita yang menyadari bahwa waktu yang kita miliki dalam kehidupan ini terbatas, pun mulai menerima dan meyakini keberadaan kehidupan setelah kematian tersebut. Namun, di sisi yang berbeda, kebanyakan orang seolah masih mengaitkan sebagian dari dirinya pada kehidupan dunia dengan beragam jenis tipu daya di dalamnya. Alasannya ya karena mereka masih pengen bebas dan masih pengen melakukan beragam hal yang sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Jadi, melalui fenomena tersebut, kebanyakan orang berusaha membawa agama dan dunia secara bersamaan, namun dengan cara yang salah. Bukan pada kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan orang lain maupun hubungan yang dibangun antara manusia dengan Tuhan, melainkan justru membawa agama dan dunia hanya sebatas sebagai alat untuk melindungi dirinya sendiri. Entah itu karena takut dengan neraka, atau takut terhadap kematian, dan lain-lain. Mereka juga menggunakan agama dan dunia sebagai sarana untuk melancarkan hawa nafsunya, seperti dalam lingkup eksistensial, di mana seseorang menggunakan agama sebagai jubah dan identitas untuk mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari orang-orang, serta mempermainkan nilai-nilai keagamaan demi kepentingan dirinya atau golongannya. Tapi, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, meskipun dengan beragam jenis tindakan yang menyalahi aturan tersebut, atau tindakan yang bisa dibilang ngawur itu, mereka tetap bisa jadi orang yang paling membela agamanya ketika agama tersebut terusik. Yang mungkin saja ya setan sama malaikat aja bingung lihat mereka gitu. Tipikal golongan orang-orang yang kita bahas barusan pada dasarnya menyadari bahwa diri mereka membutuhkan agama. Namun, mereka enggan untuk mempelajari lebih jauh nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Hingga minimnya pengetahuan tersebut melahirkan beragam jenis aktivitas yang terkadang justru mencoreng nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Jadi, yang salah ya sebenarnya bukan agamanya, melainkan cara manusia menafsirkan dan menjalankan agama itu sendiri. Oleh sebab itu, alih-alih kita fokus pada agamanya, lebih baik kita fokus pada manusianya dengan mencari cara agar mereka dapat menjalankan nilai-nilai agama hingga menyentuh kesadaran mereka. Sebab, bagi saya pribadi nih ya, manusia memang sangat amat membutuhkan agama, baik dalam lingkup kesadaran dirinya sebagai makhluk hidup yang bisa dibilang terombang-ambing dalam keberadaan tanpa tujuan ini, maupun dalam lingkup manusia sebagai bagian dari kehidupan sosial yang membutuhkan otoritas paling tinggi untuk membentuk sebuah aturan. Karena kalau kita hanya bergantung pada moralitas dan hukum, semua itu dapat dengan mudah diubah serta dipermainkan oleh manusia demi kepentingan sebagian orang. Dan hal tersebut mungkin bisa kita saksikan di negara kita tercinta ini secara langsung gitu. Bagaimana hukum dan undang-undang buatan manusia sangat amat mudah untuk dibolak-balikan demi kepentingan sebagian orang atau sebagian golongan. Jadi sangat dibutuhkan otoritas transenden atau metafisik seperti Tuhan maupun keberadaan surga dan neraka untuk memberi dasar-dasar pada kehidupan manusia dan pertanggungjawaban yang akan mereka dapatkan pada akhirnya. Karena lembaga-lembaga pembuat dan penegak hukum dalam kehidupan manusia mungkin bisa disuap untuk membebaskan seseorang dari hukuman dan tanggung jawabnya. Tapi Tuhan dan kehidupan setelah kematian gak mungkin bisa disuap. Semua berada dalam tanggung jawab diri masing-masing manusia dan rasa bersalah yang akan selalu menghantui dirinya hingga orang tersebut berbalik arah ke arah kebaikan. Well, sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas.
karena materi yang kita obrolin kali ini bisa dibilang sangat amat luas dan sangat amat kompleks. Tapi mungkin bisa kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Saya sadar kalau topik yang saya bawakan kali ini sangat amat sensitif dan dapat menyinggung beberapa pihak. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang saya melakukan kesalahan, karena saya juga masih seorang pelajar yang tentu membutuhkan bimbingan seumur hidup saya. Sekian, sampai jumpa.